Halo semua, selamat datang lagi di channel saya. Dan di video kali ini kita akan membahas isu kesehatan mental dan kecenderungan child free di kalangan remaja Indonesia. Jadi dari hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2024 mengungkapkan bahwa sebanyak 15,5 juta remaja Indonesia atau sekitar 34,9% dari total populasi remaja mengalami masalah kesehatan mental. Data ini menunjukkan kepada kita bahwa hampir 1 dari 3 remaja menghadapi tantangan psikologis yang signifikan, menjadikan isu kesehatan mental ini sebagai salah satu perhatian utama bagi bangsa Indonesia. Kesehatan mental yang terganggu memiliki dampak domino yang sangat luas. Salah satunya adalah persepsi remaja terhadap pernikahan. Banyak generasi muda yang mulai mempertanyakan institusi pernikahan, merasa takut untuk berkomitmen. Ketakutan ini bahkan menyebabkan sebagian generasi muda memilih untuk tidak menikah. Tren ini semakin diperkuat oleh fenomena child free, yang artinya sejumlah generasi muda secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Susenas tahun 2022, sekitar 8,2% atau 72.000 perempuan Indonesia memilih untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini membawa kekhawatiran bagi masa depan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan populasi besar yang mengandalkan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan, penduduk tidak hanya dilihat sebagai beban, tetapi juga sebagai aset penting yang menggerakkan ekonomi dan menopang pembangunan negara. Oleh karena itu, penurunan angka kelahiran akibat tren child free dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang, terutama jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat. Faktor utama yang mempengaruhi ketakutan generasi muda terhadap pernikahan dan keputusan untuk tidak memiliki anak adalah tekanan sosial, ekspektasi budaya, serta kekurangan edukasi tentang perencanaan kehidupan berkeluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan persiapan kehidupan berkeluarga yang memadai agar mereka percaya diri dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui program generasi berencana atau genre yang dirancang untuk mempersiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga. Program ini tidak hanya memberikan edukasi tentang jenjang pendidikan, karir, dan pernikahan, tapi juga menanamkan nilai-nilai perencanaan serta keterampilan hidup jangka panjang. Program genre memanfaatkan komunitas remaja di tingkat desa hingga nasional. Genre bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan generasi muda. Melalui pendekatan yang terintegrasi, program ini berupaya membangun kesadaran di kalangan remaja tentang pentingnya keluarga yang direncanakan dengan baik. Edukasi mengenai perencanaan kehidupan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tapi juga investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Keluarga yang berkualitas merupakan fondasi bagi generasi masa depan untuk bangsa yang lebih baik, sehingga mampu menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 pastinya tidak akan terlepas dari peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan. Peluang bonus demografi, di mana mayoritas populasi berada pada usia produktif, menjadi potensi emas untuk mempercepat pertumbuhan dan inovasi kemajuan. Namun, tanpa perhatian serius terhadap kesehatan mental dan penguatan karakter generasi muda, peluang ini bisa berubah menjadi ancaman dan bencana. Generasi muda yang berkarakter tangguh secara emosional dan memiliki komitmen tinggi sangat diperlukan untuk menciptakan bangsa yang kompetitif dan sejahtera. Pendidikan karakter yang kuat harus ditanamkan sejak dini, diikuti dengan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan begitu, Indonesia dapat mencetak pemimpin-pemimpin muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global. Menghadapi tantangan ini diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan masyarakat. Program-program yang mendukung penguatan kesehatan mental, edukasi perencanaan hidup, serta pembangunan kapasitas remaja seperti program genre harus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan layanan kesehatan mental kepada program kesehatan nasional, memperkuat pelaksanaan program genre, dan memastikan bahwa edukasi terkait kehidupan berkeluarga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan upaya bersama ini, generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi aktor utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045 nanti. Jadi mari kita semua berperan aktif dalam mensukseskan program generasi berencana agar persoalan-persoalan yang mengganggu remaja Indonesia seperti masalah kesehatan mental dapat diminimalisir dan generasi muda dapat tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan siap untuk generasi emas tahun 2045 nanti. Terima kasih sudah menonton. Salam genre.